Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan membacakan terjemahan Al-Quran Surat Ibrahim ayat 41 sampai dengan ayat 52. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya Tuhan kami, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Begitu juga dengan dosa orang-orang yang beriman pada hari diadakan perhisapan. Catatan, di sini Nabi Ibrahim memintakan ampunan kepada kedua orang tua beliau. Ibunya seorang mukminah, sedang bapaknya seorang musyrik. Padahal para nabi dan orang-orang yang beriman tidak boleh memintakan ampunan bagi orang musyrik. Penjelasannya lihat pada Al-Quran surat ke-9 ayat 113 dan 114. Pembalasan kepada orang yang berdosa adalah pasti. Dan janganlah kau kira, hai Muhammad, bahwa Allah tidak peduli apa yang dilakukan orang-orang zalim. Sebenarnya Ia memberi tangguh kepada mereka sampai pada suatu hari ketika itu matanya terbeliak. Orang-orang zalim minta dikembalikan ke dunia, itu tak mungkin jauh panggang dari api. Mereka datang bergegas bagai tawanan memenuhi panggilan, mengangkat kepalanya sambil melihat lurus ke depan dengan mata tidak berkedip sedang hatinya hampa. Dan peringatkanlah kepada manusia durjana itu tatkala hari malapetaka siksa datang kepadanya. Orang-orang durjana yang sedang dicengkram kecemasan ketika itu mengatakan, Ya Tuhan kami, kembalikanlah kami ke dunia sekalipun hanya untuk waktu yang singkat. Niscaya kami akan mematuhi seruan-Mu dan mengikuti ajakan para rasul. Lalu tempelakkan kepadanya, bukankah dahulu kamu pernah bersumpah bahwa kamu tidak mengakui adanya perpindahan dari dunia ke akhirat untuk menerima pembalasan? Dan kamu telah berdiam di tempat kediaman orang-orang yang zalim terhadap dirinya sendiri, dan telah jelas pula bagimu bagaimana caranya kami memperlakukannya, bahkan telah kami berikan kepadamu beberapa contoh. Catatan, kamu telah tidur sebantal dengan orang-orang yang durjana, telah ikut-ikutan berbuat kezaliman dan keonaran seperti yang mereka lakukan. Tidak kamu pikirkan bagaimana nasib yang diterima oleh orang-orang yang tuman berbuat kejahatan sebelumnya dan tidak mau mengambil pelajaran betapa Tuhan telah memusnahkan mereka karena kezalimannya. Kalau kamu tuman pula berbuat kejahatan seperti mereka, adalah wajar kalau kamu menerima nasib yang sama karena kezalimanmu. Serta tidak mau bertobat dari dosa yang kamu lakukan, sekalipun contoh-contoh telah banyak kami tampilkan. Dan mereka benar-benar telah berbuat makar dengan sepenuh kemampuan yang dipersiapkan lebih dahulu untuk membatalkan kebenaran. Tindak makarnya itu sepenuhnya dikuasai Allah, sekalipun kehebatan makar mereka itu mampu melenyapkan gunung. Catatan, mufassirin lainnya menafsirkan kalimat ini dengan sebagai berikut. Tindak makar mereka itu tidak akan mampu melenyapkan ayat-ayat Allah dan syariat Islam
serta mukjizat Rasul yang begitu tangguh seperti gunung. Karena itu janganlah kau kira Allah menyalahi janjinya kepada Rasul-Rasulnya. Allah Maha Perkasa dan berwenang menyiksa berat. Pada suatu hari saat bumi ini berganti rupa dengan bumi yang lain, begitu juga langit, mereka keluar dari kuburnya masing-masing untuk menghadap Allah dan Allah yang Maha Esa dan Maha Perkasa. Dan kau akan melihat orang-orang yang berdosa pada hari itu diikat semua dengan tangan terbelenggu. Pakaiannya dari cairan kitron dan muka-mukanya disungkup dengan api neraka. Catatan: kitron semacam minyak yang disadap dari pohon ibhil, warnanya hitam, baunya busuk dan mudah terbakar. Biasanya dipergunakan untuk mengobati penyakit kudis pada unta. Yang kedua, maksudnya mukanya tersungkup, maksudnya seluruh tubuhnya. Dengan menyebut muka saja berarti sudah menyebut seluruh bagian tubuh, sebab muka adalah anggota utama pada tubuh. Allah berbuat demikian hendak memberi ganjaran kepada orang-orang. Allah berbuat demikian hendak memberi ganjaran kepada masing-masing orang sesuai dengan usahanya. Allah benar-benar Maha cepat membuat perhitungan. Al-Quran ini adalah penjelasan yang cukup bagi manusia, dengan mana mereka harus diberi peringatan akan hukuman Tuhan, dan supaya mereka tahu bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, serta para cendekiawan dapat mengambil pelajaran. Alhamdulillah telah kami bacakan terjemahan Al-Quran surat Ibrahim ayat 41 sampai dengan ayat 52. Ayat 52 ini merupakan ayat terakhir dari surat Ibrahim. Dan insya Allah besok kita akan ketemu dengan surat Al-Hijr. Sampai jumpa pada video berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.